Ya. Kemudian masalah selanjutnya sekarang babul kaffi amma yura fil mayit minal makruh. Perintah dari agama kalau kita ikut memandikan mayit dan melihat sesuatu yang tidak baik, maka segera tutup mulut. Segera tutup mulut. Kalau untuk cerita tanpa menyebutkan orang-orangnya, untuk cerita saja, itu silahkan. Seperti misalnya bapak-bapak pernah mandikan mayit, tiba-tiba giginya panjang misalnya. Ya, misalnya diceritakan tanpa menyebutkan siapapun itu nggak apa-apa. Tapi kalau menceritakan, si fulan tahu nggak pas meninggal tuh kita mandiin, oh itu wajahnya hitam beles terang apa, nggak bisa. Makanya di sini ada sebuah hadis, ini riwayat Imam Hakim radhiyallahu taala anhu dan hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Abi Rafi' Aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ghassala. Man, siapa? Orang. Kalau man itu kepada yang berakal, makanya orang. Kalau ma, kepada yang tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Itu kepada yang tidak berakal. Seperti air, apa ma. Tapi kalau ke yang berakal, man, siapa? Man ghassala, barang siapa yang memandikan orang tersebut. Maitan kepada satu mayit. Jadi dia memandikan satu mayit. Ada mayit dia mandikan. Fakatama, maka menyembunyikan orang tersebut alaihi, atas keburukan mayit itu. Jadi ada keburukan, ada ketidakpantasan, ada aib, ya, terlihat. Akhirnya yang memandikan diam, menyembunyikannya. Apa kata Nabi? Ghafarallahu, maka mengampuni Allah lahu, kepada orang tersebut, arba'ina marratan, 40 kali. 40 dosa diampuni oleh Allah. Rawahu Al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Babus salah 'alal mayit wa syu'ur hudur dafni. Jadi para jamaah tolong dipegang dulu ya, tolong dipegang dulu. Orang yang memandikan mayit menemukan sesuatu yang buruk pada mayit dan kemudian dia menyembunyikannya. Dia tidak cerita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 40 dosanya. Hati-hati itu. Makanya kalau mandiin mayat itu mesti hati-hati. Jangan sembarang, oh sekarang mandiin mayat sambil ngobrol, jangan. Dulu ada perempuan Nabi, tukang mandiin mayat. Perempuan tukang mandiin mayat. Itu pas lagi mandiin mayat perempuan lagi mandiin. Pas lagi dimandiin, pada pakai sarung tangan lah kalau bahasa sekarang mah. Mandiin. Itu tiba-tiba tangan kirinya, mohon maaf, ke kelamin si mayit itu nempel, gak bisa dilepas. Nempel gak bisa dilepas. Lepas, dia paksa malah keangkat mayitnya. Ada apa? Pertanyaan demi rame akhirnya. Datang ke kiai ini, datang ke ulama ini. Minta pendapat bagaimana, didoain, diiniin, itu nggak lepas-lepas. Akhirnya datang jamaah ke Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Madhab Malik bin Anas. Datang ke Imam Malik bin Anas, jawaban Imam Malik bin Anas, kata Imam Malik, itu perempuan kalau mau lepas tangannya dari kelamin si mayat tersebut, mayat wanita itu, maka cambuk 100 kali yang mandiin mayat itu. Kalau mau lepas. Akhirnya karena ini fatwa ulama yang besar, bukan ulama sembarangan. Akhirnya dicambuk 100 kali, cetak. Lepas itu tangan kirinya. Kenapa demikian? Sampailah pertanyaan ke Imam Malik. Imam Malik, ini kenapa dengan dicambuk 100 kali kok lepas tangannya? Apa kata Imam Malik? Tidaklah wanita itu memandikan mayat itu terkecuali ada lintasan di hatinya sehingga dia katakan bahwa wanita ini tukang zina. Dan menuding orang lain zina itu namanya qadzaf, hukumannya dicambuk 100 kali. Lepas. Makanya Pak Saring,
Kalau ada perempuan lewat di pasar ini. Kalau ada perempuan lewat, mohon maaf pasar ini untuk contoh. Ada perempuan lewat, pakaiannya nggak senonoh, nggak sopan. Kemudian ada laki-laki ngomong begini, ke temannya, kenapa? Tuh jablay itu, tuh pelacur tuh. Berarti kan tukang zina kan? Artinya kan pelacur tukang zina, jablay tukang zina. Padahal dia bukan tukang zina misalnya, cuman memang pakaiannya aja nggak sopan. Ini orang telah melakukan maksiat namanya qadzaf. Qadzaf itu nuding zina, dosanya besar. Dan kalau dosanya mau diampuni oleh Allah nih orang, itu di dalam hukumannya dicambuk dalam syariat 100 kali. Capret, capret. Had namanya. Kenapa? Karena Allah betul-betul menjaga kemuliaan dan kehormatan hamba-hambanya. Sehingga jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada hamba-hambanya. Jangan.